warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Kaila dengan NIM 9030012208 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ilmu Ekonomi kelas D. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil hipotesis saya terkait dengan pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Makassar tahun 2013 sampai tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Kaila dengan NIM 9030012208 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Ilmu Ekonomi D. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja hipotesis saya. Judul yang saya ambil yaitu pengaruh pengangguran dan inflasi terhadap lapangan kerja di Kota Makassar tahun 2013 sampai tahun 2022. Pengaruh pengangguran terhadap angkatan kerja. Pengangguran adalah ketidakmampuan seseorang dalam angkatan kerja untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka butuhkan atau inginkan. Ini berarti bahwa orang-orang ini mencari pekerjaan tetapi belum menemukannya. Menurut Badan Pusat Statistik, pengangguran dihitung sebagai penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha baru, atau sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja. Tingkat pengangguran dan tingkat partisipasi angkatan kerja berkaitan erat. Tingkat pengangguran naik bisa disebabkan oleh rendahnya partisipasi angkatan kerja saat orang-orang keluar dari pasar tenaga kerja karena kesulitan mendapatkan pekerjaan. Di sisi lain, peningkatan partisipasi angkatan kerja bisa meningkat tingkat pengangguran jika jumlah pencari kerja melebihi jumlah pekerja yang tersedia. Di sisi lain, pengangguran juga dapat berdampak negatif pada lapangan kerja karena menyebabkan penurunan tingkat konsumsi, penurunan per kapita, dan dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi secara keseluruhan. Selain itu, pengangguran juga dapat meningkatkan tingkat kemiskinan dan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Solusi untuk mengatasi pengangguran melibatkan kebijakan ekonomi yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor yang menciptakan lapangan kerja baru. Selanjutnya yaitu pengaruh inflasi terhadap angkatan kerja. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia, inflasi adalah kenaikan umum dan terus-menerus dari harga barang dan jasa yang terjadi secara berturut-turut dalam jangka waktu tertentu. Inflasi merupakan salah satu variabel yang berpengaruh terhadap adanya kesempatan kerja. Inflasi dalam perekonomian di satu sisi selalu menjadi hal yang relatif, karena inflasi dapat melemahkan daya beli dan dapat melumpuhkan kemampuan produksi yang mengarah pada krisis produksi dan konsumsi. Dampak terhadap efisiensi berpengaruh pada proses produksi dalam penggunaan faktor-faktor produksi menjadi tidak efisien. Pada saat terjadi inflasi, perubahan daya beli masyarakat berdampak terhadap struktur permintaan masyarakat terhadap jenis barang. Jadi, permintaan terhadap tenaga kerja akan mengalami penurunan dikarenakan hal tersebut. B. Hipotesis dugaan sementara. Yang pertama, pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Dan yang kedua, inflasi berpengaruh negatif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Yang ketiga, variabel dependen mempengaruhi variabel independen. C. Tabel data. Data ini dikumpulkan dan digabungkan berasal dari web BPS di Kota Makassar. Saya mengambil tahun 2013 sampai tahun 2022, di mana variabel Y yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja bertotal 5,7429 dan variabel X1 yaitu pengangguran 769.519 dan tabel X2 inflasi yaitu 42,07. Metode
penelitian. Data menggunakan analisis regresi linear berganda atau multiplier regression analysis. Analisis data dilakukan dengan menguji secara statistik variabel-variabel dengan perangkat lunak. Dari analisis diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel terikat dengan variabel bebas. Metode regresi pada penelitian ini adalah Y sama dengan A tambah B0 X1 tambah B1 X2 tambah E. Selanjutnya, kita akan mempangkatkan data dari data sebelumnya. Yang pertama, total dari data Y pangkat 2 yaitu 3,3019591 dan total dari X1 pangkat 2 yaitu 50.982.314.725 dan X2 pangkat 2 dari inflasi yaitu 220,1593. Dan selanjutnya kita akan mengkali data dari data sebelumnya juga. Yang pertama itu hasil dari X1Y sama dengan 6.433.855,65. Yang kedua X2 kali Y sama dengan 129,6465. Yang data yang terakhir X1 kali X2 yaitu 234.074,20. Selanjutnya kita masuk di persamaan regresi linear yang menggunakan rumus yang saya tampilkan tadi. Y dari hasil Y ini yaitu 0,57429 adalah hasil dari data awal yang variabel Y-nya itu, variabel total Y-nya itu dibagi dengan 10 karena 10 itu adalah jumlah data dari tahun 2013 sampai tahun 2022. Dan sigma X1 pangkat 2 yang di bawah sini adalah hasil penjumlahan dari memakai rumus yang tadi. Setelah dari hasil rumus-rumus tersebut, kita mencari persamaan regresi linear bergandanya yaitu Y sama dengan A tambah B1 tambah B2 yaitu 55.718,97124 tambah min 0,00724 tambah min 1,2849 yaitu hasilnya 55.717.681.000. Dari hasil persamaan linear di atas dapat diartikan nilai A 55.718.971,24 yaitu tanpa adanya pengangguran X1 dan inflasi X2, maka besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja adalah 50.718.971.24.000. Nilai B1 sama dengan min 0,00724. Hubungan antara nilai pengangguran X1 dengan tingkat partisipasi angkatan kerja jika inflasi X2 konstan adalah positif atau setiap kenaikan nilai jumlah penduduk sebesar satuan, maka pengangguran akan meningkat sebesar min 0,00724. Nilai B sama dengan min 1,282849. Hubungan antara inflasi X2 dengan TPAK jika pengangguran konstan adalah positif atau setiap kenaikan inflasi satu satuan, maka TPAK akan meningkat sebesar min 1,2828
Berdasarkan analisis data dan pembuktian hipotesis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Hasil persamaan regresi linear berganda Y sama dengan 55.718.971.24, X1 min 0,00724, X2 min 1,282849. Hasil persamaan menunjukkan tingkat pengangguran memberikan pengaruh negatif dan inflasi juga memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari hasil persamaan Y sama dengan 55.718.971.9724, X1 min 0,00724, X2 min 1,282849 bahwa pengangguran memberikan pengaruh negatif dan inflasi juga memberikan pengaruh negatif terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.